Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu konflik di wilayah Indochina, yaitu konflik Kamboja. Kita lihat dulu, ini adalah wilayah Indochina. Wilayah Indochina itu adalah wilayah di Asia Tenggara yang dulunya dijajah oleh negara Prancis. Ada wilayah Vietnam, ada Laos, dan ada juga Kamboja. Nantinya konflik Kamboja ini akan juga berkaitan dengan adanya perang Vietnam. Nah, latar belakangnya seperti apa? Dulunya Kamboja ini merupakan daerah jajahan dari Prancis yang kemudian pada tahun 1953 ini merdeka dan membentuk negara dengan bentuk kerajaan. Rajanya adalah Raja Norodom Sihanouk yang menjabat hingga kurang lebih sampai tahun 1970. Ibu kota dari Kamboja sendiri itu adalah Phnom Penh yang penduduknya ini lebih dari 7 juta jiwa ya. Mayoritasnya ini adalah agama Buddha, makanya ini disebutnya sebagai kerajaan Buddha. Nah, setelah merdeka dari tahun 1953 ini berbentuk kerajaan. Ini rajanya Raja Norodom Sihanouk. Ini potret Norodom Sihanouk ketika masih muda. Nantinya pada tahun 1970 Norodom Sihanouk ini mengalami kudeta atau perebutan kekuasaan, direbut tahtanya dari jabatan raja oleh Jenderal Lono. Jenderal Lono ini bekerja sama dengan Amerika Serikat. Lono ini merupakan Menteri Pertahanan dari Norodom Sihanouk, dari kabinet Norodom Sihanouk. Tapi kemudian melakukan kudeta dan akhirnya Norodom Sihanouk sendiri melarikan diri ke wilayah Tiongkok. Kemudian Lono mendirikan Republik Kamboja atau Republik Khmer. Nah, kenapa sih nantinya ada kudeta? Nanti akan kita bahas. Nah, ini Jenderal Lono. Nah, kenapa bisa ada kudeta? Sebetulnya ini kita melihat dulu posisi Kamboja pada Perang Vietnam, karena pada masa itu sedang terjadi Perang Vietnam. Nah, pada masa Norodom Sihanouk, Kamboja itu berupaya menjadi negara yang netral pada Perang Vietnam. Artinya, memberikan kebebasan kepada Vietnam Utara waktu itu untuk menggunakan pelabuhan yang ada di wilayah Kamboja untuk menerima bantuan makanan. Begitupun memberikan izin kepada tentara-tentara Amerika Serikat untuk bisa menyerang tentara Vietcong atau tentara Vietnam Utara yang berada di wilayah Kamboja. Karena adanya posisi netral ini tidak memberikan kepuasan bagi Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat inginnya Kamboja itu mendukung Vietnam Selatan, mendukung Amerika Serikat. Sementara ini Kamboja di bawah Norodom Sihanouk terlihat lebih mendukung ke komunis walaupun secara resmi berposisi sebagai negara netral. Akhirnya Kamboja dikudeta oleh Jenderal Lono ya dengan dibantu Amerika. Tadi motif Amerika karena tidak suka dengan posisi netral dari Kamboja. Lono sendiri punya alasannya bahwa menganggap kepemimpinan dari Norodom ini terlalu otoriter, adanya kolusi yang mementingkan anggota keluarganya, mementingkan kedekatan, dan juga ini memerintah tanpa memperhatikan undang-undang dan juga konstitusi. Akhirnya Lono mengkudeta, berhasil. Norodomnya akhirnya mengasingkan diri atau mendirikan pemerintahan daruratnya sendiri di wilayah Tiongkok. Nah, nanti pada masanya Lono, Amerika memiliki kebebasan untuk menyerang orang-orang Vietnam yang ada di Kamboja, tentara-tentara yang kabur ke Kamboja, kemudian banyak yang dibom. Nah, karena adanya pemboman ini kemudian menimbulkan reaksi dari rakyat Kamboja. Rakyat Kamboja akhirnya mereka merasa tidak suka karena banyak di antara mereka yang harus keluar dari daerahnya, dari desa-desanya, karena tadi banyaknya pengeboman, bahkan pengebomannya suka salah sasaran, yang harusnya mengebom dari tentara Vietnam Utara malah mengebom kepada warga Kamboja. Akhirnya Lono sendiri tidak disukai oleh rakyat, sehingga kemudian tampillah kelompok komunis Khmer Merah. Komunis Khmer Merah ini merupakan organisasi kecil di tahun 1970 ya, dilihat dari kuantitas penduduknya. Dipimpin oleh Pol Pot. Pol Pot ini
pengagum dari komunisme Mao ya, jadi penganut komunis Tiongkok dan juga pernah belajar juga di Prancis. Nah, Khmer Merah ini kemudian didukung oleh Norodom Sihanouk dan juga pengikutnya. Karena mereka nggak suka dengan Lon Nol, digulingkan oleh Lon Nol, sehingga ketika Khmer Merah mulai muncul didukung oleh Norodom, dan akhirnya perlawanan Khmer Merah ini berhasil mendapatkan simpati rakyat sehingga pasukannya semakin bertambah dan akhirnya Pol Pot berhasil menggulingkan pemerintahan Lon Nol dengan dibantu oleh Norodom dan para pengikutnya. Sayangnya ketika kemudian Khmer Merah menjabat ya menguasai wilayah Kamboja, nantinya malah terjadi hal yang lebih besar lagi. Lon Nol kabur ke Amerika Serikat. Nah, disinilah kita melihat bahwa tidak ada kawan yang abadi. Ya, yang abadi hanyalah kepentingan. Dimana ketika Lon Nol kabur ke Amerika Serikat, nantinya bertemu dengan Norodom Sihanouk, disitulah Norodom pun merasa dikhianati oleh Pol Pot karena Norodom membantu Pol Pot itu supaya posisinya dikembalikan lagi. Kamboja menjadi kerajaan yang dipimpin oleh Norodom. Sayangnya Pol Pot tidak menepati janjinya, justru nantinya malah rezim Pol Pot inilah yang menguasai Kamboja. Nah, ini sosok Pol Pot atau nama aslinya itu Salot Sar. Dia mengganti namanya menjadi Pol Pot. Nah, ini di masa pemerintahan Khmer Merah tadi terjadi hal yang di luar dugaan, yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh masyarakat Kamboja pada masa itu. Pol Pot itu melakukan program ekstrim untuk merekonstruksi Kamboja. Jadi menurut Pol Pot, Kamboja yang sebelum masanya Pol Pot itu merupakan kesalahan besar. Oleh karena itu harus diganti sistemnya dengan sesuai paham komunisme ala Mao di Tiongkok. Namanya diganti dari yang tadinya Republik Khmer menjadi Republik Kampuchea. Kemudian dimulailah masa genosida di Kamboja dari tahun 1975 sampai 1979. Nah, bagaimana masa genosida tersebut? Masa genosida itu dimulai di tahun 1975 di mana Pol Pot menjadikan Kamboja dengan menetapkan tahun ke-0 ya, year zero, di mana hukum-hukum dan mata uang dihapuskan. Tidak ada lagi aturan undang-undang seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Pol Pot juga menutup Kamboja dari dunia luar. Tidak ada lagi hubungan diplomatik dengan negara-negara luar karena menerapkan komunisme, maka menerapkan yang namanya sistem pertanian kolektif. Seluruh masyarakat diwajibkan untuk bekerja paksa di ladang-ladang, di sawah-sawah, di pertanian, ya. Sekolah dan rumah sakit semuanya ditutup. Kepemilikan pribadi dihilangkan. Penduduk kota itu semuanya dipindahkan ke desa untuk bekerja. Ya, jadi Pol Pot ini sangat mengagungkan Mao, bahkan dia tidak menyukai yang namanya pengobatan secara kebarat-baratan. Pengobatannya harus dilakukan secara tradisional. Ini mewajibkan kerja paksa. Seluruh masyarakat itu wajib bekerja minimal 16 jam satu hari dengan makanan yang sangat minim. Bahkan anak-anak dijauhkan dari orang tuanya. Mereka ditempatkan di wilayah-wilayah yang jauh antara tempat bekerja dengan tempat tinggal. Ya, disediakan rumah-rumah atau tempat tinggal dan itu jaraknya yang sangat jauh. Pelarangan musik dan radio karena dianggap akan melemahkan. Pelarangan agama, ya, tidak ada lagi agama Buddha pun kemudian dilarang. Nah, ini kemudian terjadi pembunuhan massal terhadap biksu-biksu dan juga kaum intelektual. Jadi kelompok Pol Pot ini tidak menyukai adanya kelompok intelektual, baik itu guru, ilmuwan, dokter dan lain sebagainya, itu harus dihapuskan. Ya, karena itu dianggap antek-antek yang mengganggu perkembangan atau kesejahteraan rakyat, kayak gitu. Kemudian ini ada penghancuran kuil-kuil, ini semuanya dihapuskan oleh Pol Pot. Hubungan personal dan ekspresi kasih sayang juga dilarang. Kemudian hak politik dan sipil dihapus, tidak ada lagi hak-hak berpolitik. Pokoknya pemerintahan satu, yaitu pemimpinnya Pol Pot. Kelompok minoritas menjadi target penindasan karena kelompok minoritas itu adalah etnis di luar Kamboja. Ada orang-orang Vietnam, ada orang-orang Tiongkok, ya,
ada orang-orang asing lainnya, itu menjadi target penindasan yang harus dihapuskan. Kemudian agama Islam, agama-agama di luar Buddha juga kena. Boro-boro agama di luar Buddha, agama Buddha yang sendiri pun kena penindasan ya. Biksu-biksu dan para penganut agama Buddha tidak lepas dari penindasan ala Pol Pot. Bahkan interogasi itu dilakukan pada kaum intelektual dan juga anggota dari kelompok Khmer Merah sendiri. Jadi anggota-anggotanya pun dicurigai. Kalau sampai melakukan pengkhianatan itu pasti langsung dieksekusi. Dan kalau kalian Kamboja, di sini ada bekas dari genosidanya, sisa-sisa pembantaiannya. Ini ada Tuol Sleng penjara 21. Ini bekas sekolah yang kemudian oleh Pol Pot dijadikan sebagai tempat penyanderaan, penyiksaan, dan interogasi bagi warga-warga Kamboja yang dianggap tidak mendukung Pol Pot. Ini ada ladang pembantaian, kita lihat di sini menggambarkan bahwa eksekusi dilakukan di sebuah lapangan besar, di ladang besar. Kemudian ini dijadikan kuburan massal juga bagi rakyat yang tewas, dan mereka mengeksekusi bukan dengan senjata api, ya, tidak menggunakan senjata. Mereka banyak menggunakan benda-benda di sekitar saja. Ada yang menggunakan palu, ya, atau celurit dan lain sebagainya. Karena buat kelompok Pol Pot saat itu senjata api merupakan sebuah hal yang sangat mahal, ya. Nah, ini juga nanti ada pohon, ini disebut killing field. Ada juga ini pohon yang dianggap pohon-pohon ini tuh berfungsi sebagai tempat eksekusi mereka. Jadi banyak yang dibentur-benturkan, dan konon ketika terjadi pembantaian, ya, ini sampai ke balita, anak kecil pun dibantai karena dianggap rumput itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Nggak boleh anak kecil itu sampai tumbuh kemudian nanti melawan. Dan para eksekutornya sendiri ketika melakukan pembantaian itu konon harus tertawa keras-keras supaya apa? Menutupi suara suara orang yang dibantai juga, dan juga tidak menunjukkan simpati, tidak menunjukkan empati bagi orang-orang yang dibantai. Nah, korban dari genosida ini konon mencapai hingga 3 juta jiwa, ya, 3 juta jiwa lebih, baik itu karena kelaparan, karena adanya eksekusi, pembantaian, ada juga karena kelelahan dan lain sebagainya. Ini deretan korban dari Khmer Merah, ya, saking banyaknya. Nah, ini ada ini ada slogan dari Pol Pot, dari pemimpin Khmer Merah, to spare you is not profit, to destroy you is no loss. Artinya, ya, menyelamatkan kamu itu nggak ada untungnya, jadi dihancurkan juga nggak ada ruginya. Itulah kenapa akhirnya kelompok Khmer Merah ini banyak yang mati, banyak yang juga melakukan pembantaian karena ya nggak ada ruginya juga gitu. Nah, akhir pemerintahannya gimana sih dari konflik Kamboja yang dipimpin Pol Pot ini? Akhirnya nanti tahun 1978 Pol Pot itu dikalahkan oleh invasi dari Vietnam, karena banyak orang Vietnam yang juga ada di Kamboja, kemudian kabur kembali lagi ke Vietnam. Akhirnya kelompok Vietnam di sini Vietnamnya sudah menang, ya, Vietnam Utara, yang akhirnya Vietnam menjadi negara komunis, yaitu menginvasi Kamboja. Nah, akhirnya disinilah terlihat adanya perang antara sesama negara komunis. Ini cukup lama Vietnam menduduki Kamboja. Khmer Merah berhasil dijatuhkan, Pol Potnya melarikan diri, kabur-kaburan. Akhirnya kondisi Kamboja di bawah Vietnam pun tidak membaik, karena Kamboja tidak mendapatkan bantuan secara ekonomi. Vietnam sendiri baru menang perang kan, dia masih harus membangun negaranya sendiri. AS dan sekutu kemudian juga nggak mau membantu wilayah Kamboja, wilayah Vietnam Utara, karena kan komunis, malah menawarkan bantuan kepada Khmer Merah. Tapi kemudian akhirnya ada campur tangan dari dunia internasional. Tahun 1989 Vietnam keluar dari Kamboja, ya. Di perang ini pun, ketika Vietnam menduduki Kamboja pun terjadi peperangan, banyak warga yang tewas. Tahun 1991 ada perjanjian damai, Indonesia juga terlibat sebetulnya dalam perjanjian damai
Nanti ada Jakarta Informal Meeting. 93 diadakan pemilu demokratis pertama pasca peperangan panjang. Nantinya pemilu itu menentukan Kamboja mau jadi bentuk negara seperti apa. Ternyata rakyatnya lebih memilih untuk berbentuk kerajaan dan akhirnya Narodong Sihanouk menjadi raja kembali di wilayah Kamboja. Dan sekarang Kamboja berdiri sebagai negara monarki konstitusi. Seperti itu. Nah, ini ada tugas, silahkan nanti kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.